saya Selviana Sampe dengan NIM B1A21935 kelas A D3 Farmasi dari kelompok 5. Industri farmasi sediaan injeksi. Pengertian CPOB. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik adalah tata cara pembuatan obat yang baik yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Tujuan CPOB. Yang pertama, menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut atau sesuai tujuan penggunaannya. Industri farmasi sediaan injeksi. Sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Sediaan steril injeksi. Sediaan steril injeksi dapat berupa ampul ataupun berupa vial. Injeksi vial adalah salah satu bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume 0,5 mili sampai 100 mili. Injeksi vial pun dapat berupa takaran tunggal atau ganda, di mana digunakan untuk mewadahi serbuk bahan obat, larutan atau suspensi dengan volume sebanyak 5 mili ataupun lebih. Sediaan ampul adalah wadah berbentuk silindris terbuat dari gelas yang memiliki ujung runcing dan bidang dasar datar. Ukuran normalnya adalah 1, 2, 5, 10, 20, dan kadang-kadang juga 25 atau 30 mili. Ampul adalah wadah takaran tunggal. Oleh karena total jumlah cairannya ditentukan pemakaiannya untuk 1 kali injeksi. Kenapa dibuat sediaan injeksi? Yang pertama, untuk pasien yang tidak kooperatif, sedang mengalami mual atau tidak sadar. Yang kedua, untuk pasien yang sedang membutuhkan nutrisi ataupun makanan, tetapi tidak bisa diberikan melalui mulut, dapat diberikan menggunakan sediaan secara injeksi. Yang ketiga, aksi obat injeksi biasanya bekerja lebih cepat. Dan yang keempat, sediaan injeksi dapat diberikan kepada pasien yang dalam keadaan hidrasi atau syok. Komposisi sediaan injeksi. Yang pertama, bahan aktif. Hal yang harus diperhatikan pada bahan aktif ialah kelarutan, pH stabilitas, dan juga stabilitas zat aktif. Yang kedua, bahan tambahan sediaan injeksi. Di dalam bahan tambahan terdapat yang pertama sebagai antioksidan. Bahan yang biasa digunakan ialah bisulfit, metabisulfit, dan sulfit. Yang kedua sebagai bahan antimikroba atau pengawet. Bahan yang biasa digunakan ialah bensil alkohol, klorabutanol, penil, dan bahan lainnya. Yang ketiga sebagai buffer. Bahan yang biasa digunakan ialah asetat, sitrat, dan juga fosfat. Yang keempat sebagai bahan penghelat. Bahan yang biasa digunakan ialah garam etilen, diamin tetrasetrat atau EDTA. Yang kelima, gas inert.
Bahan yang biasa digunakan ialah nitrogen dan argon. Yang keenam, sebagai bahan penambah kelarutan atau kosolven, bahan yang biasa digunakan ialah etil alkohol, gliserin, dan polyethylene glikol. Yang ketujuh, sebagai surfaktan, bahan yang biasa digunakan ialah polioestilen dan sorbitan monooleat. Yang kedelapan, sebagai bahan pengisotonis, di mana bahan yang biasa digunakan ialah dektrosa dan NaCl. Yang kesembilan, bahan pelindung. Bahan yang biasa digunakan sebagai bahan pelindung ialah dektrosa, laktosa, maltosa, dan bahan-bahan lainnya. Dan yang ke-10 ialah bahan penyerbuk. Bahan yang biasa digunakan ialah laktosa, manitol, sorbitol, dan gliserin. Kemudian yang ketiga, bahan pembawa dalam sediaan injeksi. Bahan pembawa injeksi dapat berupa air maupun non-air. Bangunan produksi sediaan steril. Bangunan pada produksi sediaan steril harus dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh CPOB agar dalam produksi sediaan steril yang dihasilkan mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan persyaratan. Yang pertama, bangunan industri harus didirikan di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, bangunan industri harus memenuhi persyaratan higien dan sanitasi. Yang ketiga, bangunan industri harus memiliki ruang-ruang pembuatan yang dirancang bangun dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah obat yang dibuat. Yang keempat, memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan antara satu ruang dengan ruangan yang lain mengikuti urutan tahap produksi. Dan yang kelima, bangunan industri didirikan atas sifat yang kokoh dengan tujuan agar bisa terhindar dari bencana seperti gempa dan banjir. Pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan peralatan, hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur. Yang kedua, metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Yang ketiga, pembersihan dan penyimpanan peralatan dapat dipindah-pindahkan dan penyimpanan bahan pembersih hendaklah dilaksanakan dalam ruangan yang terpisah dari ruangan pengolahan. Yang keempat, prosedur tertulis yang cukup rinci untuk pembersihan dan sanitasi peralatan serta wadah yang digunakan dalam pembuatan obat hendaklah dibuat, divalidasi, dan ditaati. Yang kelima, catatan mengenai pelaksanaan pembersihan, sanitasi, sterilisasi, dan inspeksi sebelumnya penggunaan peralatan hendaklah disimpan secara benar. Dan yang keenam, disinfektan dan deterjen hendaklah dipantau terhadap pencemaran mikroba. Pengenceran disinfektan dan deterjen hendaklah disimpan dalam wadah yang sebelumnya telah dibersihkan dan hendaklah disimpan untuk jangka waktu tertentu kecuali bila disterilkan. Sanitasi bangunan dan fasilitas. Yang pertama, bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat hendaklah didesain dan dikonstruksi dengan tepat untuk memudahkan disanitasi yang baik. Yang kedua, hendaklah tersedia dalam jumlah yang cukup sarana toilet dengan ventilasi yang baik dan tempat cuci bagi para personil yang letaknya mudah diakses dari area pembuatan. Yang ketiga, hendaklah disediakan sarana yang memadai untuk penyimpanan pakaian personil dan milik pribadinya di tempat yang tepat.